طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd, insyaallah kita kembali melanjutkan membaca serta menerjemahkan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala dengan penjelasan ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur As-Saqab Hafizahullah Ta'ala, dan kita setelah sampai pada hadis nomor 19 masih di bab dukhulul al-khala, ya dukhulul khala wal istithabah, ya, tentang adab-adab yang perlu diperhatikan ketika buang hajat, ya, dan juga bersuci setelah buang hajat. Kita baca hadis ke-19 ini. Beliau Al-Hafidh rahimahullah menukil sebuah hadis dari sahabat yang mulia an Abi Qatadah al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya saat ia kencing. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Dan jangan dia cebok, ya, cebok dengan tangan kanannya. Wala yatanafas fil ina'i. Dan jangan dia bernafas, ya, dalam bejana, ya, dan janganlah dia bernafas dalam bejana. Baik, ini hadis yang ke-19, ya, menjelaskan kepada kita tentang adab-adab, masih di adab buang hajat, bersuci, ya, dan juga adab makan dan minum, ya. Kita baca syarahnya dari beliau Syekh Mansur hafizahullah. Apa dari hadis itu, ya, di antara faedah hadis ini adalah yang pertama, an-nahya an masjid dzakari bil yamini asna at-tabawuli. Ya, hadis ini, ya, yang pertama, ya, ada 3 faedah nanti, ya, kurang lebih, karena tadi 3 kalimat, ya, dari Nabi SAW. Yang pertama, ya, kita tidak boleh memegang kemaluan kita ketika kencing. Yang kedua, ya, tidak boleh tembok dengan tangan kanan. Ya, yang ketiga, tidak boleh bernafas dalam bejana atau gelas atau tempat minum, ya. 3 larangan dari Nabi SAW, ya. Yang pertama adalah larangan, ya, an masjid zakari, ya, larangan memegang kemaluan bil yamini dengan tangan kanan asna at-tabawul ketika sedang kencing. Wan nahyu an masjid dzakari bil yamini huwa fi halil bauli wa ghairihi. Namun, ya, di sini kata pensyarah bahwasanya meskipun secara teks hadis itu lebih melarangnya hanya ketika kencing, tapi di sini larangannya bersifat umum, ya. Ya, huwa fi halil bauli wa ghairihi. Ya, larangannya, ya, pada saat kencing dan juga selain kencing, berarti secara umum dilarang, ya. Baik ketika kencing memegangnya dengan tangan kanan, bukan malu dengan tangan kanan, ataupun selain kencingnya. Ya, misal
megang karena misal gatal atau misal ya mau merubah posisi misalnya, ya itu juga nggak boleh dengan tangan kanan. Ya ini di antara pendapat para ulama ya, yang beliau lebih kuatkan ini. Meskipun secara teks ya, hanya ketika kencing. Di umumil hadis, karena hadisnya bersifat umum. Wahtiroman lil yamin, dan alasannya kedua karena ini merupakan bentuk ihtiram ya, kemuliaan ya terhadap yang kanan ya, atau tangan kanan. Ya, karena tangan kanan digunakan untuk kebaikan-kebaikan ya, makan, minum ya, untuk sesuatu yang baik ya. Maka ini bentuk ihtiram, bentuk kemuliaan bagi tangan kanan ya. Jadi secara umum ya, baik dalam keadaan kencing maupun bukan kencing ya, kita tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, tapi harus dengan tangan kiri. Harus dengan tangan kiri. Ya, ini pendapat yang beliau kuatkan. Kemudian, wahadal hukmu, beliau menambahkan wahadal hukmu ay masul farji bil yamini la yakhtassu bir rijali bal yashmalu nisaa aidan. Ya, fala tamassul mar'atu farjaha bi yaminiha wa kadza yashmalu masal qubuli wad duburi. Kata beliau, dan hukum ini ya memegang kemaluan dengan tangan kanan ini tidak dikhususkan bagi laki-laki saja, tapi juga perempuan juga termasuk ya. Maka perempuan juga tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan ya. Dan juga ya selain kemaluan ya kan tadi umum ya, maka juga nggak boleh ya, memegang kubul dan juga dubur ya dengan tangan kanan. Harus dengan tangan kiri ya. Jadi ini umum baik laki-laki perempuan ya, kemaluan ataupun kubul dan dubur dan apa namanya dalam segala keadaan ya. Kemudian kata beliau wan nahyu fil hadithi huwa lil karahati inda jumhuril ulama ila li tahrim, dan larangan ini ya sifatnya apa? Lil karahah, hukumnya makruh ya menurut mayoritas ulama ya, bukan haram secara mutlak ya. Jadi hukumnya makruh. Kalau makruh berarti ketika eh, dikerjakan ya, misal kita pegangnya dengan tangan kanan ya, enggak dengan tangan kiri, maka eh, tidak berdosa ya, tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan ya dengan niat melaksanakan perintah Nabi SAW ya, menjauhi larangan Nabi, maka ini mendapatkan pahala ya. Ini yang pertama ya, jadi tentang larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ya. Sebaliknya berarti kemaluan ya, kalau memegang kemaluan baik ketika kencing maupun selainnya ya, secara umum menurut pendapat ulama yang lebih kuat di sini ya, dipegang menggunakan tangan kiri. Wa afadal hadithu aidan, faedah lainnya dari hadis ini yang kedua adalah an-nahya 'anit tamassuhi wal istinja'i bi yadihil yumna ikraman lil yamini wa tashrifan wa siyanatan laha 'anil aqdhari. Ya. Yang kedua adalah larangan ya untuk beristinja ya, untuk cebok ya, baik cebok setelah kencing maupun buang air besar ya dengan tangan kanan. Ya, alasannya ya sebagai bentuk kemuliaan terhadap tangan kanan ya, wa tasyrifan ya, dan pemuliaan ya, ya, dan juga siyanatan laha anil aqdar, dan juga dalam rangka menjaga ya, memelihara ya tangan kanan ini dari kotoran-kotoran. Wali anna halil akal, karena tangan kanan ini digunakan untuk makan. Wan nahyu anil istinja'i bil yamini 'alal karaha. Dan sama juga ya, sifat larangannya ini adalah makruh ya, tidak sampai derajat haram menurut jumhur ya atau mayoritas ulama.
Wastinja'uhu mujzi. Ya, adapun kalau seorang beristinja tetap cebok dengan tangan kanannya, maka istinjanya atau ceboknya ini sah ya atau mencukupi. Ya, selama terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa afadal haditsu kadzalika. Ya. Faedah yang ketiga, an-nahya 'anit tanafusi dakhilal ina'i. Ya. Larangan ya untuk bernafas di dalam bejana. Li'annahu yughayyirul ma'a. Karena dengan kita bernafas dalam tempat air yang akan kita minum, ya, atau ya, tempat air itu juga digunakan diminum nanti diminum oleh banyak orang selain kita, ya maka dengan kita bernafas itu ini akan berpotensi merubah air, ya imma li taghayyuril fami bil ma'kul, ya eh, bisa bisa disebabkan karena berubahnya mulut, ya karena sebab makanan, ya sebab apa yang dimakan, atau li'anna nafsa yas'udu bi bukharil eh, ma'idah, atau karena nafas itu ya naik dengan uap uap dari lambung, ya uap lambung. Nah, ini nafas ini yang membawa uap dari lambung atau yang membawa eh, hawa ya dari mulut, yang mana mulut ini ya kondisinya berubah karena makanan yang kita makan, maka ini berpotensi mengotori, ya, dan merubah kondisi air yang menjadi kotor, yang menjadi eh, ada bakterinya, ya atau ada kotoran-kotoran yang dibawa nafas tersebut, ya. Nah, ini masya Allah, ini indahnya syariat Islam, ya, mengatur sampai hal sedetail itu. Yang zaman dulu belum ada ilmu kedokteran, ya seperti zaman sekarang, tapi Islam sudah mengatur. Kemudian kita lanjutkan, wa yulhaqu bitanafusin nafhu fil ina'i, kata beliau, dan termasuk juga ya hukumnya sama, diikutkan hukumnya ya dengan bernafas, yaitu an-nafhu, ya meniup ya pada bejana, ya. Di hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, ya. Dalilnya adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anin nafkhi fi syurbi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya meniup pada bejana. Qala Ibnu Hajar, wa nafkhu asyaddu minat tanaffus. Ya, adapun meniup itu ya itu jelas lebih asyad, ya, lebih dilarang lagi daripada bernafas, ya. Nah, kalau nafas saja ya itu akan potensi mengotori atau merubah air, apalagi meniup maka lebih berpotensi lagi untuk merubah kondisi air atau mengotorinya. Wallahu taala alam bishawab. Ya, ini hadis yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini, intinya adab-adab buang hajat, istitobah, ya, bersuci, dan juga adab minum. Di sini Nabi SAW yang pertama melarang kita untuk memegang kemaluan, ya, dengan tangan kanan, ya terkhusus pada kondisi kencing, ya ketika kencing atau selainnya, ya menurut pendapat ulama yang kuat di sini, yang menurut pensyarah, ya, jadi umum baik kencing maupun yang lainnya. Ya, yang kedua, ya, Nabi SAW melarang kita untuk cebok ya dengan tangan kanan, baik cebok setelah kencing maupun setelah buang air besar. Ya, yang ketiga, ya Nabi SAW melarang kita untuk uh, bernafas di dalam bejana. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana ya kita ketika kencing, ya khusus bagi laki-laki, ya,
bagaimana ketika kencing kita eh, tidak memegang kemaluan kita dengan tangan kanan, ya, dan juga ceboknya juga tidak dengan tangan kanan. Gimana caranya? Ya, ya sebetulnya bisa-bisa saja ya. Pertama kita ketika kencing kita pegang dengan tangan kiri, ya, kemaluan kita atau sebagai laki-laki. Kemudian setelah selesai, ya kita tinggal ambil tisu, ya, atau kalau di tempat kami di sini di Arab Saudi ya, setiap WC atau kamar mandi itu ada semprotannya pasti ya. Jadi nggak pakai gayung atau ember, tapi ada semprotan airnya khusus buat cebok. Nah, ya tinggal disemprotkan pakai tangan kiri ke kemaluan, kemudian dibersihkan, ya, atau mau pakai tisu, ambil dengan tangan kiri, kemudian usapkan kemaluan pakai tisu. Ya, ini tetap memungkinkan ya. Ini tetap memungkinkan dan eh, para ulama tuh telah menjelaskan hal tersebut ya. Ya, di antaranya penjelasan dari Al-Khattabi ya, rahimahullah. Beliau menjelaskan secara detail ya, kaifiyah ya, tata cara bagaimana seorang itu, terutama yang laki-laki bisa cebok atau bisa memegang kemaluannya dengan tangan kiri sekaligus ceboknya pun dengan tangan kiri ya. Ini ada di penjelasan beliau di eh, kitab beliau ya yang berjudul Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari. Jadi bisa dibaca di situ ya. Kalau tidak kita jelaskan secara lebih rinci ya. Secara umum seperti tadi, wallahu taala alam bisawab. Takut ini terlalu panjang, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.